Hirum. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Pak. Dan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan katsiran kamamar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama Pak sampaikan untuk absen. Taufik, Arab, Hadir Pak. Ika, Hadir, Pak. Salman, Hadir, Pak. Nirsuci, Hadir, Pak. Adit, Ada Pak. Warda. Hadir. Ya, jadi semuanya hadir, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu orang pimpin kita doa. Teman-teman, sebelum kita mempelajari hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Taufik sudah memimpin kita dalam doa untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Terus kita masuk pada pembelajaran. Pembelajaran hari ini yang perlu Pak sampaikan itu iman. Yang pertama itu tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan pertama. Nah, itu perlu Pak sampaikan bahwa indikator yang harus kita raih, yang harus kita gapai pada pertemuan ini, yang pertama itu menjelaskan Asmaul Husna, terus menjelaskan dalil Al-Qur'an tentang Asmaul Husna, dan ketiga itu menjelaskan makna Asmaul Husna dalam arti Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Jadi untuk yang pertama itu tentang pengertian dari Asmaul Husna. Anak-anak ada yang tahu tentang pengertian Asmaul Husna? Ada yang tahu? Ya, siapa? Ika, Pak. Iya. Ayo. Pengertian adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama baik Allah yang indah dan yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, jadi kita beri aplaus kepada teman kita. Jadi pengertian Asmaul Husna, sebelum kita membahas materi, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kata asma dan yang kedua itu kata husna. Asma artinya apa? Baik, nama-nama. Asma artinya Nama-nama. nama-nama, husna artinya baik. Jadi nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan yang ada di layar. Nah, ini mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Yang pertama itu tentang pengertian iman kepada Allah, terus makna Asmaul Husna dan hikmah beriman kepada Allah. Nah, terus kita lanjut. Nah, tadi ini menurut bahasa iman berasal dari kata percaya. Jadi kita yakin bahwa Asmaul Husna itu ada. Kita yakin bahwa
iman didefinisikan sebagai perjanjian dengan hati dan ikrar yang bertumpah dengan lisan, ucapan, dilakukan dan dibuktikan dengan anggota tubuh. Terus lanjut. Sebelum kita membahas 7 Asmaul Husna, ada dalil-dalil tentang Asmaul Husna. Ayo, siapa yang bisa membaca atau mendefinisikan dalil ini? Ayo, siapa yang bisa? Taufik bisa? Ayo. Teman-teman yang lain coba lihat di kopian. Suara yang keras supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna falad'uhu biha wajaru al-ladzina yuduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi coba diperhatikan yang ada di layar. Firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, dia menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yufiduna fi asma'ihi ayazazawna ma kanu ya'malun. Ayo, wadah coba arti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, kita berikan aplaus kepada Taufik. Dari ini merupakan firman Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Kita mengimani Asmaul Husna. Kita lanjut. Ada berapa Asmaul Husna yang kita ketahui? Ada 99. Akan tetapi yang kita pelajari di sini yaitu ada 7. Ada 7. Yang pertama apa? Artinya? Yang Maha Mulia. Yang kedua? Amin. Yang ketiga? Al-Wakil. Artinya apa? Amin. Pembenaran. Hah? Pembenaran. Pembenaran. Terus lanjut Al-Wakil. Artinya yang maha mewakili. Al-Matin. Maha hukum. Ya. Maha hukum. Ya, lanjut. Yang Al-Jami 5. Kalau tidak ada di catatan, boleh anak-anak lihat di yang ada di layar. Untuk apa kalau Pak tampilkan layar ini kalau anak-anak tidak perhatikan? Atau? Terus lanjut, yang terakhir. Dan akhir atau yang maha akhir. Jadi kita bahas satu dulu. Yang pertama tadi apa? Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Apa itu Al-Karim? Ke saya, Pak. Iya, adik. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Bagaimana kita menerapkan yang namanya Al-Karim atau yang maha mulia? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana? Wah, ayo, Farda. Yang pertama itu selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas Rofi. Yang kedua, Ika. Membantu teman yang dalam kesulitan. Yang ketiga, Taufik. Membantu orang yang menjamu tamu yang Menjamu orang yang yang datang ke
rumah kita sesuai dengan kemampuan. Jadi penerapan itu yang ada di dalam Asmaul Husna dalam arti Al-Karim di sini itu ada 3. Nah, yang tadi sudah dijelaskan teman-teman kita atau yang sudah dijelaskan oleh adik-adik kita tadi, adik, keluarga sama Sita, Taufik. Ayo kita berikan aplaus kepada mereka. Kita sama-sama semangat. Nah, terus yang kedua, Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min, apa itu Al-Mu'min? Ayo anak-anak, apa itu Al-Mu'min? Ya, Salma. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mu'min artinya Dia Maha Pemberi rasa aman kepada sesama makhluknya. Nah, Al-Mu'min artinya Maha keamanan. Nah, bagaimana kita menerapkan yang namanya Al-Mu'min? Ya, anak. Menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Ya, ada lagi? Ada lagi? Penerapan Salma. Penerapan menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Iya. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, Wardah. Membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Nah, jadi ada 3 penerapan yang adik-adik perlu ketahui tentang Asmaul Husna dalam arti Al-Mu'min ini. Nah, terus kita lanjut. Yang ketiga, Nah, apa itu Al-Wakil? Coba Ika, Al-Wakil itu apa? Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Ya. Al-Wakil yaitu Allah Al-Wakil yaitu yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, jadi untuk Al-Wakil ini itu kita menyerahkan semua dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain. Dalam konteks Asmaul Husna dapat berarti kita menyadarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berikan aplaus biar kita tambah semangat. Selanjutnya bagaimana cara kita menerapkan? Caranya bagaimana? Menjadi pribadi yang mandiri, Iya. pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberkati seseorang yang tidak mau berusaha. Iya, Dia betul. bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan penerapan dari Al-Wakil. Terus kita lanjut. Ayo perhatikan yang ada di layar. Yang keempat itu Al-Matin. Apa itu Al-Matin? Al-Matin yaitu Zat yang maha kokoh dalam kekuasaannya. Allah adalah Zat yang maha kuat dalam pendiriannya. Allah adalah Zat yang maha teguh dan janjinya. Nah, bagaimana kita menerapkannya, Pak? Ayo, siapa yang bisa? Taufik. Bagaimana kita menerapkan yang namanya Asmaul Husna di dalam Al-Matin? Yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan tidak mudah terpengaruh oleh rayuan tercela. atau kita berbuat sifat tercela. Yang kedua, Kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian. kuat dan sabar menghadapi yang namanya cobaan. Kita pasti yang namanya cobaan tiap hari atau tiap bulan atau bahkan tiap tahun. Seorang manusia dia sudah mendapatkan musibah, otomatis dia akan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, kita beri aplaus kepada Tuhan. Yang kelima, Wardah. Yang kelima, Al-Jami. ya. Secara bahasa arti yang Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau Ya. menghimpun. Iya betul.
Jadi al-jami ini yang artinya adalah kumpulan. Nah, kumpulan lebih dari satu atau banyak. Allah bersifat al-jami, artinya Allah maha mengumpulkan atau mempersatukan. Bagaimana cara kita menerapkannya? Nah, Ika. Mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, dan hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang pertama tadi apa? Mempersatukan orang yang sedang berselisih. berselisih. Siapa yang bisa kasih contoh? Ika. Contohnya, ada yang bersibuk lain. Ya. Ada yang bersibuk lain, terus warga datang kayak kasih tahu suci bilang kasih selesai masalah saja karena itu tidak baik. Ya betul. Ayo kita bertapus kita. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi. Rajin melaksanakan sholat berjamaah. Adik-adik pernah tidak kita berjamaah di masjid? Pernah. Idul Fitri, sholat harian, ya toh? Satu hari kita ada berapa sholat yang kita kerjakan? 5. 5. Kalau dijumlahkan semua berapa rakaat? 12. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya 4. sudah berapa tuh? 7. Subuh 2. berapa? 9. Zuhur 4. berapa? Asar 4. berapa? 17 toh? Jadi ada 17 rakaat yang kita kerjakan setiap hari. Begitu. Belum kita lakukan secara sunnah. Sunnah kalau mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat, otomatis pahala kita akan menambah. Ayo kita lanjut lagi untuk yang ke-6. Itu tentang al-adil. Al-adil artinya apa? Yang maha adil. Artinya apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak. Nah. Tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga disadari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Ya. Bagaimana kita menerapkan yang namanya al-adil? Tidak memihak atau Tidak memihak. Apalagi? menjaga diri. Menjaga diri. Apalagi? Lingkungan sekitar dari kezaliman. Itu cara kita meneladani yang namanya al-adil. Yang terakhir itu al-akhir. Al-akhir. Taufik, al-akhir. Yang maha akhir. Bagaimana cara kita menerapkannya? Suci. Bagaimana kita menerapkan yang namanya al-akhir? Selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Ya, al-akhir. Yang pertama tadi apa? Selalu menjalankan perintah Allah. Yang halal kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Jangan sampai kebalikan. Yang halal kita tinggalkan, yang haram kita kerjakan. Ya boleh toh? Terus yang terakhir tadi apa? Kedua. Yang kedua patuh terhadap orang tua. Ya toh? Patuh terhadap orang tua, kita saling membantu. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Jadi kita orang tua walaupun sudah meninggal atau walaupun masih hidup, kita selalu yang namanya berdoa. Bagaimana kita mendoakan orang tua? Apa bunyi doa orang tua? Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini itu terkait dengan asmaul husna itu kita sudah bahas ada 7. Dan sekarang Pak kasih tugas. Coba kamu tulis. Coba kalian tulis tugas. Nanti minggu depan sebelum kita mengakhiri teman kita. Tugas yang pertama,
Ayo siapkan buku. Taufik, ini bukunya. Nah, tugas kelompok Jadi untuk kelompok 1 itu ketua kelompoknya Adit dan kelompok kedua itu ketuanya Salma. Jadi perempuan dan laki-laki. Nah, nanti minggu depannya baru kita akan membahas tugas itu. Tugas yang pertama, apa penerapan dari sifat Asmaul Husna dalam arti al-kamil. Yang kedua, tulislah dalil tentang Asmaul Husna. Yang ketiga, sudah belum? Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna dalam arti al-akhir? Jadi ada tiga nomor ini yang menjadi tugas kalian. Tapi bukan tugas individu, tapi tugas kelompok. Dan nanti minggu depan siapa yang sudah bisa ditampilkan di depan, baru kita praktekkan bersama. Kesalahan di mana kita perbaiki. Namanya manusia pasti mempunyai rasa hilaf, itu pasti ada. Betul tak? Betul. Jadi sebelum kita mengakhiri suatu pertemuan kita, mungkin berhubung dengan waktu, jadi kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.